Wakil Rektor Universitas Mujadid, Bapak Dekan, Bapak Kepala Lembaga, Ketua Prodi, serta para undangan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Untuk meningkat waktu, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini dalam agenda persiapan teknis pelaksanaan MONEF GJM periode genap. Yang pertama pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan sambutan, yang ketiga pemaparan teknis terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi gugus jaminan mutu, ditutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka bersama-sama kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana sumbernya? Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu kepada Bapak Muhammad Fulkon Mkom, kami persilahkan. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Mantap. Mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat bertemu secara daring dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi SPNI semester genap tahun akademik 2022 tahun 2023. Yang kedua, salam serta salam semoga tetap berlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kegiatan hari ini kami mengundang beberapa pihak yang akan menjadi bagian dalam peningkatan mutu di universitas. Terima jadi saya maksud. Anda tetap berproses. Salah satunya adalah pimpinan unit pengelola program studi, dalam hal ini dekan ataupun direktur pasca sarjana. Kemudian tentu adalah Kaprodi, ketua program studi se-Universitas Mujadid, dan yang ketiga adalah rekan-rekan gugus kendali mutu dan juga gugus jaminan mutu di Universitas Mujadid. Nah, tentu seperti pelaksanaan MONEF sebelumnya, bahwa pelaksanaan ini sebetulnya pelaksanaan kedua kalinya yang akan dilaksanakan oleh rekan-rekan unit penjamin mutu di tingkat UPPS dan di tingkat Prodi. Yang pada kegiatan sebelumnya kami sudah melaunching namanya buku pedoman pelaksanaan gugus kendali mutu dan gugus jaminan mutu Universitas Mujadid, yang secara legal sudah disahkan oleh Rektor per tanggal 30 Maret 2023. Dan kegiatan ini sebetulnya dilaksanakan pertama kali tahun ini, Bapak Ibu ya. Tahun ini karena memang selama tahun-tahun sebelumnya unit penjamin mutu di tingkat UPPS dan GKM ini secara notabene peran aktifnya atau keaktifannya belum terasa, begitu, belum terasa di tingkat prodi dan juga di tingkat fakultas atau program pasca sarjana.
Nah, sesuai dengan amanah dari statuta, kemudian sesuai dengan amanah dari buku sistem penjamin mutu internal, bahwa tingkat gugus kendali mutu itu adalah tingkat penjamin mutu di tingkat unit pengelola program studi, dan juga ada gugus penjamin mutu itu dari unit pengelola di tingkat program studi. Nah, tentu harapannya dari dua unit ini bisa menjadi partner bagi pihak fakultas dan juga bagi pihak prodi untuk mengukur atau melakukan monitoring evaluasi di internal masing-masing prodi. Nah, pada praktek kerjanya memang teman-teman GKM dan juga GJM ini akan melakukan proses pendampingan, monitoring, dan evaluasi itu di masing-masing UPPS atau prodi. Nah, khusus untuk semester genap, Bapak Ibu, kalau di semester ganjil pada pelaksanaan sosialisasi kemarin atau pelaksanaan kemarin, lebih banyak para rekan-rekan yang di gugus jaminan mutu, ya, yang di gugus jaminan mutu biasanya akan melakukan monitoring di bidang pendidikan, fokus di bidang pendidikan. Tetapi untuk semester genap, setelah semester genap, maka rekan-rekan GKM dan GJM ini akan melakukan monitoring secara bersama. Tentu harapannya setelah tuntas tahun akademik, begitu ya. Secara notabene kita sudah tuntas, betul Bapak Ibu. Sudah tuntas dalam artian tahun akademik 22-23 itu sudah tuntas sesuai dengan kalender kerja. Kalau masuk di bulan Agustus, kita sudah memasuki masa transisi sebetulnya ya, atau sudah masuk di tahun akademik 2023-2024 begitu. Tapi secara real nanti di bulan September baru kita melakukan aktivitas perkuliahan. Nah, setelah tuntasnya tahun akademik ini, maka tentu harapannya perlu diukur, Bapak Ibu. Perlu diukur dengan ketercapaian sesuai dengan unit masing-masing. Yang mana untuk gugus kendali mutu pada semester genap ini nanti akan melakukan pendampingan kepada pihak UPPS dalam cakupannya beberapa hal. Yang pertama, pihak GKM, teman-teman GKM ini akan melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Ini akan berfokus kepada misalkan visi, ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi. Karena secara notabene visi, misi, tujuan, strategi Ninja ini berubah di tahun 2023 ada sampai di tahun 2027, maka tentu visi misi juga akan ikut berubah. Nah, tentu akan dilihat oleh atau akan ada proses pendampingan oleh GKM apakah visi misi yang sebelumnya di tahun 2018 sampai 2022 dan akan dilihat visi misi tujuan strategi untuk yang terbaru yaitu periode kedua 2023-2027. Selain dalam aspek visi misi tujuan strategis, rekan-rekan GKM nanti akan melihat ketercapaian dari tata pamo, tata kelola, dan kerjasama di tingkat UPPS. Nah, tentu ketika berbicara tata pamo, tata kelola, dan kerjasama, maka ini biasanya dihandle di tingkat UPPS. Selain itu juga rekan-rekan GKM dalam aspek mahasiswa. Ya, jadi selama 1 tahun akademik, kira-kira keterserapan mahasiswa, kemudian capaian-capaian yang berkaitan dengan mahasiswa, itu akan dicek oleh teman-teman di GKM. Selain mahasiswa, ada juga SDM. Ada juga sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini bisa saja dalam tenaga kependidikan dan juga bisa dalam tenaga pendidik gitu atau tendik dan juga dosen. Kira-kira di masing-masing UPPS ini apakah sudah memenuhi standar rasio dan yang lainnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, untuk teman-teman di GKM ini akan melakukan aspek evaluasi di keuangan, sarana, dan prasarana. Tentu harapannya selama 1 tahun akademik ini yang sudah dilalui 2022 sampai 2023,
rekan-rekan GKM ini nanti akan melakukan monitoring kepada 5 aspek tadi: visi misi, tujuan strategi, tata pamong, tata kelola, kerjasama untuk aspek kedua, aspek ketiga nanti mahasiswa, kemudian aspek keempat sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah keuangan, ya, atau pendukung resource, ya, keuangan, sarana, dan prasarana. Nah, di samping itu juga selain rekan-rekan GKM melakukan proses monitoring dan evaluasi di tingkat BPPS, di semester genap pun rekan-rekan GJM nanti akan melakukan proses pendampingan, monitoring, dan evaluasi di aspek yang sama dengan semester ganjil kemarin, yaitu di pendidikan. Cuman di semester genap ini nanti akan ditambah hasil aspek evaluasinya adalah di tidak hanya pendidikan, tapi tridharma, Bapak Ibu, penelitian, pengabdian, dan tentu ketika tridharma harapannya luaran dan capaian tridharma itu akan dilakukan. Sehingga sebetulnya rekan-rekan GJM ini akan melakukan proses monitoring di tingkat prodi untuk menilai keterlaksanaan tridharma dan juga output dan outcome dari tridharma, yaitu luaran dan capaian tridharma. Misalkan ketika berbicara luaran pendidikan, maka misalkan IPK-nya mahasiswa. Tapi secara kita ketahui sebetulnya rekan-rekan di UPPS itu ada yang masih melaksanakan ujian tugas akhir atau skripsi begitu ya. Nah, sambil lalu, tapi ada beberapa yang sudah tuntas dan ada juga beberapa yang belum begitu ya. Sampai dengan akhir bulan Agustus. Makanya ketika kami sebarkan timeline pelaksanaan MONEF, ini akan dilaksanakan di pertengahan ini. Jadi mulai pelaksanaan MONEF-nya dilaksanakan dari tanggal 12 sampai tanggal 31 Agustus. Kemudian nanti teman-teman GKM dan GJM pun juga akan melakukan proses pendampingan dan menyusun laporan MONEF. Dan di awal September harapannya sudah melakukan proses pengumpulan laporan MONEF ya, 1 minggu setelah itu kemudian dianalisa dan juga akan disosialisasikan di pertengahan bulan September. Sehingga praktis 1 bulan ini akan teman-teman prodi akan dilakukan proses pendampingan. Nanti kerjasamanya untuk dilakukan proses pendampingan pengukuran dari capaian-capaian dari gugus jaminan mutu dan juga gugus kendali. Nah, harapannya Bapak Ibu juga punya rekaman, laporan GKM dan GJM itu tentu akan sangat berguna ketika Bapak Ibu akan dilakukan proses audit mutu internal. Nah, setelah kegiatan MONEF ini akan dijadwalkan audit mutu internal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh GJM. Nah, dokumen-dokumen pendukung itu akan juga terakomodir Bapak Ibu di laporan MONEF gitu ya, laporan di Diknap ataupun laporan MONEF di Kanjeng. Nah, harapannya kegiatan ini bisa terlaksana dengan dukungan dari beberapa pihak tentu ya, misalkan dari pimpinan UPPS, kemudian dari Kaprodi, juga dari GKM dan GJM, sehingga tujuannya adalah satu, Pak Ibu, ada peningkatan mutu yang dilakukan oleh di internal Universitas Medan sebelum tentu ada peningkatan mutu di tingkat eksternal, Bapak Ibu. Apa? Yaitu SPME atau akreditasi. Jadi kalau kita sudah menghisap diri kita sendiri begitu, saya kira untuk dihisap orang lain ya tidak akan terlalu susah begitu ya, karena sudah melakukan proses evaluasi diri. Dan juga ketika Bapak Ibu melakukan proses permohonan SPME akreditasi, Bapak Ibu juga harus mengukur atau menyusun namanya lembar evaluasi diri dan juga lembar kinerja program studi. Nah, tentu dokumen-dokumen atau instrumen yang ada di MONEF ini sudah disesuaikan atau disinkronisasikan dengan kebutuhan SPME yang ada. Saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu untuk kegiatan sosialisasi ini. Nanti akan ada sesi secara teknis, mungkin hal-hal apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan GKM untuk laporan gugus kendali mutu, kemudian hal-hal apa yang akan dilakukan oleh rekan-rekan GJM di tingkat prodi.
Saya kira demikian sebagai pengantar untuk kegiatan sosialisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan berikutnya, yakni pemaparan teknis terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Perlu diinformasikan bahwasanya untuk semester ini yang dilakukan atau auditinya itu adalah Ketua Prodi dan Dekan. Jadi mohon nanti disampaikan kepada para dekan karena di kegiatan virtual ini sepertinya masih belum ada dekan yang hadir. Bisa jadi nanti Pak Basit bisa menyampaikan ke Pak Dekan Fawaid, kemudian Pak Dedi Junaidi itu bisa menyampaikan kepada Bapak Tirmidzi. Ini yang Direktur Pasca Sarjana Pak Jazil atau Pak Herman nanti bisa menyampaikan kepada Bapak Direktur. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Beradiansyah Tri Suryanto MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Idil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Pimpinan UPPS, yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi, yang kami hormati pula Bapak Ibu GKM dan GJM di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Sebentar lagi kita akan menghadapi Monef implementasi SPMI untuk semester genap tahun akademik 2022-2023 seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala LPPM tadi. Di sini kalau yang kemarin di semester ganjil itu yang melakukan Monef itu hanya GJM, tapi di semester genap ini yang akan melakukan Monef adalah GKM dan GJM. GKM nanti akan melakukan Monef kepada dekan atau direktur, dalam hal ini pimpinan UPPS. Kemudian untuk GJM itu akan melakukan Monef dan evaluasi kepada Prodi atau Kaprodi. Dengan skema yang berbeda di semester genap ini, Monef semester genap ini, hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini template ya, template laporan, karena di template laporan itu masuk sudah di dalamnya hal apa saja yang perlu di Monef, kan itu. Apa saja yang perlu di Monef. Mulai dari laporan evaluasi gugus kendali mutu ini, ya kan, di sini perlu mencantumkan visi misi UNUJA, itu visi misi UNUJA yang terbaru 2023 hingga 2027, kemudian visi misi UPPS, ya karena ini untuk fakultas atau program pasca sarjana, jadi UPPS. Untuk GKM-nya seperti apa visi misinya. Kemudian profil UPPS, ya, itu dijelaskan di sini dan diuraikan. Kira-kira seperti ini untuk tabel profil UPPS-nya. Nanti mulai dari nama prodinya apa, kemudian status atau peringkat akreditasinya, nomor dan tanggal SK-nya, tanggal kadaluarsa, jumlah mahasiswa di TS ya secara total berapa, kemudian jumlah dosen tetapnya itu berapa di masing-masing prodi. Itu diuraikan secara singkat ya kan, mengenai profil UPPS. Kemudian di bagian latar belakang menjelaskan latar belakang dan rasional dalam upaya
monitor dan evaluasi yang dilakukan GGM mencakup 5 kriteria. Ya, jadi GKM ini akan memonef 5 kriteria. Yang pertama adalah visi, misi, tujuan, dan strategi dari UPPS. Kemudian tata pangomong, tata kelola, dan kerjasama yang ada di UPPS. Kemudian mahasiswa, sumber daya manusia, kemudian keuangan, sarana, dan prasarana. Dasar pelaksanaan evaluasi ini masih sama dengan yang kemarin. Nanti saya akan update di template-nya. Kemudian tujuan dari evaluasi ini adalah memonef 5 kriteria ini. Nanti saya akan bantu untuk update ya. Ruang lingkupnya sama, ini di sini. Waktu pelaksanaan evaluasi. Nah, ini yang sebentar saya akan Soalnya nggak ada Pak Brady. ya sebentar Pak. Dapur Pak Ongkir. Oh, sengaja berarti tutup dia. Pada cabisan. Ya, mohon maaf sedikit loading. Ini saya akan tampilkan mengenai waktu pelaksanaan dari Monef semester genap ini, ya kan? Ini jadi pelaksanaan Monefnya itu antara 12 sampai dengan 31 Agustus 2023, ya, yang akan dilaksanakan oleh GKM dan GJM. Hari ini kita sedang sosialisasi, ya kan? Di tanggal 8 Agustus 2023 ini. Kemudian nanti bersamaan pada proses pelaksanaan Monef, itu Bapak Ibu GKM dan GJM itu bisa langsung melakukan penyusunan laporan Monef. Ya, di tanggal 12 sampai 31 Agustus itu. Kemudian pengumpulannya juga tanggal 2 hingga tanggal 7 September 2023. Dan pastikan ketika pengumpulan laporan Monef ini perihal-perihal yang substansial atau yang teknis itu sudah selesai semua, misalkan pada penandatanganan ya pihak-pihak terkait itu sudah selesai. Kemudian perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu, kami di LPPM sedang berupaya untuk mengembangkan aplikasi di SPMI untuk proses Monef yang dilakukan oleh GKM GJM ini. Ya, tapi kita akan update nanti seperti apa pengembangannya. Kalaupun nanti belum provide sampai waktu pelaksanaan, kita akan laksanakan secara manual saja dulu, belum di aplikasi. Tapi kami sedang on progress ini untuk update aplikasinya, sehingga nanti semua dokumen, semua proses Monef, kemudian penyusunan laporan hingga pengumpulan laporan itu sudah dilakukan di aplikasi SPMI jika itu sudah tersedia nanti. Ya, termasuk juga penandatanganan pihak-pihak terkait. Jadi pihak-pihak terkait
Bapak Ibu GKM GJM ketika meminta tanda tangan pada pihak terkait, ketika sudah siap di ESPMI itu tidak perlu minta tanda tangan secara manual. Ya, kami akan menyediakan fitur untuk penandatanganan QR code, ya, QR code. Sehingga kalau sudah tercantum QR code, berarti pihak-pihak terkait sudah menandatangani dan sudah menyetujui laporan itu. Ya, kita tunggu progres berikutnya ya, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang di GKM. Kemudian di tanggal 9 sampai tanggal 13 September itu kita akan melakukan analisis laporan MONEF. Selanjutnya di tanggal 14 September itu kita akan melakukan sosialisasi hasil MONEF kepada semua pihak ya, terutama pada pimpinan perguruan tinggi, pimpinan UPPS, Kaprodi, dan GKM dan GJM. Baik, kembali ke template tadi Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu GKM dan GJM ini di bab 2 itu Anda perlu menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan strategi ya, diuraikan di masing-masing UPPS. Di masing-masing UPPS. Seperti apa implementasinya, seperti apa sosialisasinya, dan tingkat pemahaman visi misi ya dari setiap UPPS. Dan di poin 2.2 itu berkaitan dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Ya, di sana di poin A itu ada struktur tata pamong UPPS ya. Gambarkan struktur tata pamong di UPPS beserta tugas pokok dan fungsinya. Jadi di sini boleh Bapak Ibu GKM dan GJM dan Kaprodi dan pimpinan UPPS itu menampilkan struktur atau bagan ya. Dan yang lebih penting itu ada penjelasan. Misalkan dekan itu tugas pokok dan fungsinya apa, Kaprodi tugas pokok dan fungsinya apa. Nah, yang itu yang lebih penting daripada hanya sekadar menampilkan bagan atau gambar saja. Yang penting tupoksinya apa gitu kan. Dan pada sistem tata pamong itu mencakup kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemudian berkeadilan, ya, serta kendala dan upaya perbaikan di sistem tata pamong secara realistis. Nah, misalkan di sini ini sudah menampilkan dokumen-dokumen ya, Bapak Ibu ya. Dokumen misalkan kredibilitas itu ada struktur organisasi, tugas dan fungsi. Jadi ada struktur seperti yang dijelaskan tadi di poin A ya. Di sini itu akan menampilkan dokumennya. Jadi di-linkkan saja, tinggal diklik seperti ini. Kemudian mana tadi? Sisipkan bagian mana? Ya, nanti bisa sorry. Link Pak, link. Disisipkan linknya ya. Ya. Nah, ini sisipkan link. Nah, di sini link itu dari mana? Linknya dari Drive. Ya, linknya dari Drive, dari dokumen-dokumen dari Drive yang isinya adalah dokumen-dokumen terkait. Nah, langsung sudah dicantumkan di sini. Kalau sudah warna biru itu berarti sudah ngelink dia. Ya. Kemudian SK Rektor tentang pengangkatan. Ya, tentang pengangkatan. Ada atau tidak? Kalau ada, kalau mencentang ada, berarti linknya bisa terbuka dan bisa ada. Kalau mencentang ada, tapi ketika diklik itu tidak ada atau tidak dilinkkan, berarti itu tidak ada, gitu kan ya. SK Rektor tentang pengangkatan dekan atau direktur, ya itu maksudnya. Kemudian SK sebagai tenaga ahli dan sebagainya di masyarakat jika ada, ya kan. Kemudian poin 2 transparansi itu ada RKA atau di kita itu sebut RKAT ya. RKAT, kemudian dokumen DP3 daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan pada tiap unit kerja. Dokumen plotting dosen, SK tugas mengajar, SK penguji skripsi, SK pembimbing skripsi, SK yudisium nilai akhir mahasiswa. Akuntabilitas itu ada laporan keuangan. Ya, Bapak, ada laporan keuangan, itu dilengkapi juga dokumennya. Kemudian ada laporan pelaksanaan kegiatan. Ya, ada laporan keuangan dan ada laporan pelaksanaan kegiatan. Kemudian tanggung jawab itu laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan atau program, ya kan. Laporan evaluasi proses belajar mengajar, ya. Kemudian laporan evaluasi pengabdian. Ya. Kemudian di aspek berkeadilan itu laporan kegiatan pemilihan dekan, direktur, dan kaprodi. Ya. Kemudian laporan kegiatan pengembangan dosen dan tendik. Ini kepemimpinan, ya, kepemimpinan itu menguraikan perihal tentang kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik, serta kendala dan upaya perbaikan secara realistis. Misalkan operasional, itu ada Renstra, Renov, Renstra penelitian, Renstra pengabdian, SOP, UNUJA, SOP UPPS, nah itu. Organisasi itu berkaitan dengan SOTF tadi, ya sama dengan yang di atas. Kemudian fakta integritas, rencana pengembangan dosen dan tendik. Kemudian untuk publik itu SK dosen menjadi anggota asosiasi, misalkan keilmuan sesuai program studi. Ini jika ada silahkan dicantumkan. Kemudian SK dosen menjadi pengurus ormas. Ya, itu jika ada silahkan dicantumkan. Nah, apabila tidak ada berarti masuk pada kendala, ya kan. Kendalanya seperti apa itu dijelaskan, diuraikan di bawah. Di bagian sini itu diuraikan kendalanya seperti apa. Kemudian upaya untuk perbaikan itu seperti apa, tapi harus yang realistis, gitu ya, yang realistis. Kemudian pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Oke, itu seperti ini tabel kerjasamanya. Ada lembaga mitra, ya kan? Ini ada di bidang pendidikan, penelitian, dan PKM, ya. Lembaga mitranya apa? Namanya gitu. Kemudian dia tingkat internasional, nasional, atau lokal. Kemudian program studi yang sesuai itu apa, atau yang bekerja sama dengan mitra tersebut apa. Kemudian judul kegiatan kerjasamanya apa, manfaatnya bagi program studi yang sesuai itu apa, waktu dan durasinya. Kemudian bukti kerjasama. Nah, di sini misalkan ada bukti MOA, ya, atau laporan atau apa. Tapi yang jelas kalau kerjasama itu banyak di MOA. Nah, itu dilingkan juga, Bapak Ibu, ya, dilingkan. Jadi dokumen-dokumen yang perlu dilingkan itu semua diupload di draft masing-masing. Kemudian tahun berakhirnya kerjasama. Gitu. Dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu sama dengan penelitian dan PKM. Karena diberi tanda centang pada kolom yang sesuai, diisi nama prodi, ya kan? Ini di sini. Oke. Kemudian berkaitan dengan mahasiswa, yang pertama adalah kualitas input mahasiswa. Jadi sebelum Bapak Ibu GKM mengisikan tabel yang di bawahnya itu diuraikan dulu. Ya, diuraikan dulu mengenai analisa tabel nilai seleksi masuk terkait kualitas input mahasiswa dan tabel rasio terkait peningkatan atau penurunan jumlah mahasiswa serta upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang dilakukan UPPS, termasuk kendala yang dihadapi secara realistis. Nah, itu diuraikan dulu. Ya, kemarin masih banyak di awal-awal itu laporan GJM itu langsung ngisi tabel tanpa ada uraian. Nah, itu kenapa mohon maaf itu perlu direvisi. Ya. Nah, ini seperti ini. Program studinya apa, daya tampungnya, apa jalur umum atau jalur reguler, ya, jalur khusus. Ini apa nih?
kurang dari 200, ya, lebih dari 200, apakah dia kurang dari 200 ataukah lebih dari 200, ya. Nilai kurang dari 200 dan bukan jalur khusus. Ya. Jumlah total mahasiswa baru berapa? Ini tabel rasio calon mahasiswa dengan mahasiswa baru. Prodinya, daya tampung, pendaftaran di TS-1 dan di TS. Kemudian yang lulus seleksi berapa? Gap-nya. Nah, gap antara yang mendaftar dan yang lulus seleksi. Gitu ya. Jumlah mahasiswa baru TS-1, TS, dan gap. Jadi di TS-1 itu atau di tahun sebelumnya itu ada berapa, kemudian sekarang ada berapa mahasiswa barunya, kemudian selisihnya ada berapa, apakah minus atau plus, kan gitu ya. Jumlah mahasiswa aktif di TS-1 berapa di masing-masing prodi, kemudian di TS-nya berapa, kemudian gap-nya berapa. Kemudian nanti di jumlah. Kemudian jumlah mahasiswa asing sama diuraikan dulu secara singkat melalui mengenai jumlah mahasiswa asing, ya, baik itu yang mungkin pertukaran mahasiswa, ya kan, melalui program student exchange, itu sama seperti ini. Nama prodinya, kemudian jumlah mahasiswa aktifnya berapa, mahasiswa aktif yang ini ya, di TS-1 dan TS, jumlah mahasiswa asing penuh waktu, kemudian jumlah mahasiswa asing paruh waktu atau part time, itu ada berapa. Layanan kemahasiswaan diuraikan dulu sebelum mengisi tabelnya secara singkat mengenai fasilitas layanan kemahasiswaan yang diberikan UPPS. Ya, berkaitan dengan misalkan penalaran minat dan bakat. Ya, bentuk kegiatannya seperti apa, pelaksanaannya dan manfaat dan hasil bagi mahasiswa. Kemudian bimbingan karir dan kemahasiswaan, bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan. Ya, bentuknya seperti apa, bentuk kegiatannya dan pelaksanaannya seperti apa. Kalau tidak ada ya berarti dikosongi. Kepuasan mahasiswa, uraikan secara singkat hasil pengukuran yang dilakukan UPPS terhadap tingkat kepuasan mahasiswa sehingga dapat merumuskan RTL ya, serta upaya perbaikan terhadap layanan kemahasiswaan yang diberikan. Nah, ini penalaran minat bakat, bimbingan karir dan kewirausahaan, bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan. Bapak Ibu, ini kalau dilihat dari aspek-aspek yang ada di sini, ada 5 aspek ini sedikit berbeda dengan survei kepuasan mahasiswa yang dilakukan oleh LPPM. Ya, sedikit berbeda. Jadi kalau yang ada itu seperti ini. Yang dilakukan UPPS. Ya, yang dilakukan UPPS surveinya. Kemudian SDM. Kompetensi dosen diuraikan dulu. Prodinya, nama dosen, niden, apakah magister atau doktor, bidang keahlian, kesesuaian dengan program studi, itu di kolom 8 itu jika sesuai itu dicentang, ya kan. Kemudian jabatan akademiknya, apakah asisten ahli, lektor kepala atau guru besar, sertifikat pendidik profesional ini di kolom 10. Itu kalau sudah punya sertifikat pendidik profesional itu dicentang, kalau belum tidak perlu. Kemudian mata kuliahnya. Kemudian ekuivalensi waktu mengajar penuh ya, EWMP dosen. Ini diuraikan dulu grafik ekuivalensinya. Ya, nama dosen, prodi, program studi home base-nya, PS lain di dalam PT, apakah dosen yang bersangkutan itu mengajar di prodi lain yang ada di Unuja, atau kemudian mengajar di prodi lain di kampus lain. Kemudian penelitian, PKM, ya, di sini terus tugas tambahan dan atau penunjang.
Seperti tugas tambahan atau penunjang ini seperti jabatan dekan atau ketua prodi atau apa ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jumlah SKS-nya itu dikonversikan berapa dan rata-rata per semester SKS-nya. Rasio dosen dengan mahasiswa diuraikan dulu, kemudian diisikan tabelnya prodi, jumlah dosen, di TS-1 jumlah mahasiswanya berapa, ya kan, rasionya 1 banding berapa. Kemudian di TS juga begitu, jumlah mahasiswanya, kemudian rasio 1 banding berapa. Kemudian gap, ya gap antara TS-1 dan TS, ya, berkaitan dengan jumlah mahasiswa dan rasionya. Kemudian ya kalau di sini keterangannya data diisi dan disesuaikan dengan yang ada di Forlab ya. Data pembimbing utama tugas akhir. Ini data pembimbing diuraikan dulu. Ya, kemudian prodinya, nama dosen, TS-2, ini mulai TS-2 Bapak Ibu, TS-1 dan TS dan rata-rata. Di TS-2 itu dia membimbing berapa, TS-1 yang bersangkutan beliaunya membimbing berapa dan sekarang membimbing berapa, kemudian dihitung rata-ratanya. Yang poin E, pengakuan dan rekognisi dosen. Ini diuraikan dulu, kemudian diisikan tabelnya pada prodi, nama dosen, bidang keahlian, rekognisi, dan bukti pendukung, ya, baik apakah itu di tingkat wilayah atau lokal, nasional atau internasional, dan tahun berapa. Ya. Pengakuan atau rekognisi atas kepakaran atau prestasi atau kinerja dapat berupa ini menjadi visiting lecturer, ya, atau visiting scholar di prodi atau perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul, atau prodi perguruan tinggi internasional bereputasi. Atau yang kedua, selain menjadi visiting lecturer or visiting scholar, itu menjadi keynote speaker, ya, di keynote speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional atau internasional. Kemudian menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi, ya, atau jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. Yang keempat, yang bisa direkognisi adalah menjadi staf ahli atau narasumber di lembaga tingkat wilayah, nasional atau internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang prodi. Ya. Untuk pengusul dari prodi pada program sarjana, magister, dan doktor. Kemudian yang kelima, boleh yang direkognisi adalah berkaitan dengan mendapatkan atau memperoleh penghargaan, ya, bagi dosen atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah, nasional atau internasional. Yang poin F ini publikasi ilmiah dosen, ya, diuraikan dulu, kemudian tabel publikasinya diisikan, nama dosennya, judul publikasi, dipublikasikan oleh dan atau pada, jadi nama penerbitnya, ya kan, apakah itu jurnal atau proceeding dan seterusnya, dan tahun berapa, ya, kalau lengkap bulan dan tahun atau volume, nomor, dan dia itu ada di tingkat lokal, nasional atau internasional. Pada kolom 4, ya, pada kolom 4 ini diisi dengan kriteria di bawah ini lengkap dengan tempat dan tanggal untuk publikasi yang berupa kegiatan dan volume edisi tahun untuk publikasi pada jurnal atau tulisan yang seperti ini. Jurnal tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, seminar, ya, baik wilayah, lokal atau perguruan tinggi, seminar nasional, seminar internasional, tulisan di media massa wilayah, dan tulisan di media massa nasional.
atau tulisan di media massa internasional. Itu dicantumkan di poin 4 ini, disebutkan maksudnya. Kemudian pengembangan dosen, uraikan upaya pengembangan dosen yang dilakukan UPPS, diuraikan dulu, kemudian tabel pengembangannya seperti ini. Prodinya, jenis kegiatannya apa, pelaksanaannya, ya, pelaksanaan ini kapan, ya kan? Kemudian pelaksananya siapa, kemudian pesertanya siapa saja, terus manfaat dan hasilnya apa. Kegiatan dosen, uraikan kegiatan dosen yang ada di UPPS selama 1 tahun akademik secara realistis. Jadi seperti ini, diisi dulu prodinya, nama dosennya, jenis kegiatan, tempat, waktu, itu kemudian beliau dosen itu sebagai penyaji atau sebagai peserta, ini dicentang. Kalau sebagai penyaji dicentang di sini, kalau sebagai peserta dicentang di sini. Itu berkaitan dengan seminar ilmiah, ya, diisikan di jenis kegiatan di kolom keempat ini. Itu berkaitan dengan seminar ilmiah, loka karya, penataran atau pelatihan, workshop, pagelaran, pameran, peragaan, atau yang lain-lain. Ini tendik, diuraikan dulu secara singkat tentang kecukupan dan kualifikasi tendik berdasarkan jenis pekerjaan, misalkan administrasi, laboran, teknisi, cleaning service, ya, atau yang lain, serta upaya pengembangan tenaga kependidikan yang dilakukan UPPS, ya, dapat berupa pelatihan atau yang lain-lain. Serta deskripsikan rasio jumlah tendik sesuai jenisnya dengan jumlah mahasiswa, ya kan, pada UPPS dengan kendala dan upaya perbaikan dan peningkatan untuk mencapai rasio sesuai standar. Jadi kalau sesuai standar itu 1 berbanding kurang dari 100. Ya, misalkan ini tabel tendik, ya. Jenis tendiknya misalkan administrasi. Ya, nama tendiknya siapa, ijazahnya beliau mungkin S1, S2, S3, ya kan. Sertifikat, punya sertifikat apa, kemudian penempatan kerjanya di bagian apa, gitu kan. Laboran juga begitu, kemudian cleaning service kalau ada. Kalau tidak ada ya bisa dihapus saja, atau mungkin ada tendik pada jenis lain, silakan apa. Kemudian ini di keuangan, sarana dan prasarana. Penggunaan dana, ya, diuraikan dulu. Itu berkaitan dengan biaya operasional pendidikan, biaya dosen, ya, baik itu gaji, honor, biaya tendik, ya kan, biaya operasional pembelajaran, biaya operasional tidak langsung, itu seperti listrik, gas, air, ya kan, TS-1, TS, kemudian GAP. Ini penggunaan ini dalam rupiah, diisinya dalam rupiah di sini. Kemudian biaya penelitian, biaya PKM, ya. Sebelumnya ada biaya operasional kemahasiswaan. Ya. Dan biaya investasi SDM, biaya investasi sarana, dan biaya investasi prasarana. Serta uraikan data tabel penggunaan dana kegiatan di lingkup UPPS, serta indikator ketercapaian kegiatan, termasuk hasil dan manfaat kegiatan secara realistis. Nah, di sini. Ini kegiatannya, rencana anggarannya, dan penggunaan anggarannya, pelaksananya siapa, peserta, indikator ketercapaian kegiatan, dan hasil dan manfaat. Ini sarana dan prasarana diuraikan, nama inventarisnya, jenis, apakah dia prasarana atau sarana, kondisinya seperti apa, jumlahnya ada berapa. Nah, kemudian setelah di bab 2 itu, di bab 3 itu Bapak Ibu GKM akan menguraikan capaian dan RTL, ya kan. Capaian kinerja. Jadi uraikan capaian kinerja secara umum dengan melihat 5 aspek tadi yang dievaluasi pada bab 2, serta dimunculkan bagian mana yang sudah melampaui target dan bagian mana yang belum. Yang sudah mencapai target, jadi diuraikan di sini yang sudah mencapai target, yang sudah melampaui target, dan yang belum yang belum mencapai target. Itu diuraikan dulu di sini. Kemudian di strategi pengembangan
dengan melihat capaian kinerja di poin 3.1 ini, dilihat bagian mana yang belum bahkan tidak ada ya di UPPS. Di bagian ini dijelaskan strategi pengembangan secara umum yang dilakukan UPPS lengkap dengan target untuk 1 tahun ke depan sebagai bagian pengukuran target untuk evaluasi tahun depan. Artinya yang dibahas di strategi pengembangan ini adalah target-target yang belum tercapai atau bahkan yang tidak tercapai atau mungkin tidak ada, ya kan, tidak diprogramkan misalkan. Nah itu diuraikan di sini strateginya seperti apa. Hanya yang tidak atau belum tercapai saja. Kalau yang sudah tercapai dan melampaui target tidak perlu diuraikan. Dan RTL menjelaskan rencana tindak lanjut secara realistis ke depan yang akan dilakukan UPPS terkait hasil evaluasi yang dilakukan GKM. Jadi dari hasil capaian kinerja dan strategi pengembangan itu RTL-nya seperti apa. Bagian penutup itu ada simpulan yang disimpulkan dari bab 1 hingga bab 3, kemudian rekomendasi. Nah, ini diuraikan ya, Bapak Ibu ya. Ini ada uraian di sini. Ya. Simpulannya dan rekomendasinya yang diberikan kepada UPPS. Kemudian lampiran-lampiran. Kalau yang kemarin di laporan GJM, lampiran-lampiran ini berisi link ya, link dokumen yang dikelompokkan pada masing-masing kriteria atau 5 kriteria tadi. Ya. Nah, itu untuk yang GKM. Kalau yang GJM sama dengan yang kemarin, masih memonep bidang pendidikan di semester genap, ya kan? Kemudian plus pada bidang integrasi, pada bidang penelitian, ya. Nah, itu kalau yang kemarin hanya pendidikan saja. Kalau yang di semester genap itu ada penelitian, ya, kualitas dan kuantitas penelitian diuraikan, kemudian diisi tabelnya. Ini tabel kualitas dan kuantitas penelitian dosen, kesesuaian dengan roadmap. Nah, kesesuaian dengan roadmap. Roadmap siapa? Roadmap prodi, ya kan? Kemudian penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa. Ini di sini publikasi penelitian. Ya. Kemudian setelah penelitian juga akan dimonef berkaitan dengan PKM. Ya, PKM sama mulai dari tabel kualitas dan kuantitas PKM dosen yang sebelumnya sudah diuraikan, ya, di sini diuraikan dulu. Paling tidak ada 1 paragraf uraian lah, berkaitan dengan tabel kualitas dan kuantitas PKM dosen. Ya, ada nama, judul, nama dosen maksud saya, judul, kesesuaian dengan roadmap. Ya, kalau dia sesuai dicentang di sini, kalau tidak sesuai dicentang di sini. Sumber pembiayaannya, apakah itu dari perguruan tinggi, mandiri, dari dikti atau dari luar negeri. Nah, itu jumlah dananya berapa? Dalam bentuk rupiah. Kalau dari luar negeri dolar gimana? Di-cruise saja dulu. Ya, di-cruise menjadi rupiah. Dan ini pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa. Ya, kalau yang tadi itu apa ini? Ya, pengabdian dosen, ya kan, secara umum. Ya, kalau yang di sini ini yang melibatkan mahasiswa. Nah, nama dosennya, judul pengabdian, terus nama mahasiswa yang terlibat siapa saja. Kemudian peran dari mahasiswa tersebut apa? Gitu kan ya. Misalkan sebagai analis atau analisis data, sebagai surveyor, sebagai dokumentator, atau apa yang lainnya. Kemudian publikasi pengabdian. Ini diuraikan dulu berkaitan dengan publikasi pengabdian oleh dosen, ya kan. Kemudian diisikan tabel publikasi pengabdiannya, nama dosen, judul pengabdian, dipublikasikan oleh, ya, siapa penerbitnya, terus kapan. Pada itu berisi volumenya, ya, atau edisi, tahun untuk publikasinya pada jurnal atau tulisan yang kriterianya sama, ya, sama dengan yang tadi di bagian penelitian.
Ini luaran ya, luaran. Setelah tadi pendidikan, penelitian, kemudian PKM, yang terakhir itu Bapak Ibu GJM akan memonef mengenai luaran dan capaian Tridharma. Yang pertama itu IPK. Ya, IPK. Diuraikan dulu tentang grafik IPK lulusan prodi selama 2 tahun terakhir. Ya, serta gap yang terjadi selama 2 tahun tersebut dan rata-rata IPK-nya. Jadi 2 tahun itu berarti TS-1 dan TS. Ya, jumlah mahasiswanya berapa? Di prodi tersebut jumlah lulusannya berapa, indeks prestasi kumulatif ya atau IPK-nya paling kecil berapa, paling tinggi berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Dan ini yaitu tadi ya. Kemudian poin B, prestasi akademik mahasiswa. Ya, uraikan kendala dan upaya prodi untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. Mungkin sebelumnya itu diuraikan dulu prestasi apa saja. Ya, prestasi apa saja yang dimiliki oleh mahasiswa prodi mengenai prestasi akademik mahasiswanya. Nah, itu kemudian diisikan nama kegiatannya, waktu perolehan itu kapan, ya kan? Kemudian itu tingkat lokal, nasional atau internasional. Nah, prestasi yang dicapai misalkan juara 1, juara 2, juara 3. Insya Allah sampai juara 3 ya yang dicatat gitu loh. Kalau harapan itu tidak gitu loh. Kemudian beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang mana yang ini? Tingkatan itu. Apakah itu lokal, nasional, atau nasional, itu dicentang di mana? Dan juara berapa? Prestasi non akademik mahasiswa ya sama, tapi ini yang bidang non akademik. Ya kan? Nama kegiatannya, kapan prestasi itu diperoleh, apakah tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Kemudian prestasi yang dicapai juara 1 sampai 3. Kemudian data studi lulusan. Uraikan secara singkat masa studi lulusan dengan mengikuti tabel di bawah ya, dan kendala yang dihadapi prodi semisal tidak aktif atau pindah prodi atau lainnya, serta upaya prodi untuk meningkatkan dan menyiapkan lulusan tepat waktu secara realistis. Nah, ini tabelnya. Saya pikir Bapak Ibu Kaprodi dan GJM sudah sangat paham bagaimana mengisi tabel-tabel ini, ya kan? Waktu tunggu lulusan. Nah, ini waktu tunggu lulusan ini diuraikan dengan grafik ya. Waktu tunggu lulusan selama 3 tahun ya, selama 3 tahun berarti mulai dari TS-4 ya. Sesuai kolom 1 ya, sesuai kolom 1 dengan jumlah lulusan yang terlacak dengan sistem tracer study secara realistis. Jadi ini Anda akan melihat di laporan tracer study. Ya. Ini seperti ini. Kemudian kesesuaian bidang kerja, ini juga dari tracer study ya. Datanya. Kemudian tempat kerja lulusan juga sama. Ya, dari data dari tracer study, silahkan berkoordinasi dengan unit terkait atau lembaga terkait. Kemudian kepuasan pengguna lulusan. Nah, ini juga tracer study. Nah, tabel kepuasan pengguna ini mulai dari tabel rekap kepuasan pengguna lulusan, jumlah lulusan, jumlah tanggapan kepuasan pengguna yang terlacak, ada berapa jumlahnya. Kemudian ini isian dari tingkat kepuasan pengguna dalam bentuk persentase berkaitan dengan etika, keahlian dalam bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, dan pengembangan diri. Kemudian publikasi ilmiah mahasiswa. Ya. Ini diuraikan dulu, kemudian diisikan nama mahasiswanya, judul publikasi, dipublikasikan oleh siapa, kemudian di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Karya ilmu mahasiswa yang disitasi.
Ya. Nama mahasiswanya, judul artikel yang disitasi itu berisi juga nama jurnal, volume, tahun, nomor, halaman, ya kan. Terus jumlah citasinya berapa. Luaran penelitian atau PKM yang dihasilkan oleh mahasiswa. Sama, diuraikan dulu, dan ini diisikan. Ya. Apakah itu HKI, ya, paten atau paten sederhana, HKI hak cipta, desain produk industri, pelindungan varietas, ya kan, di poin B. Dan kalau yang C itu teknologi tepat guna, produk terstandarisasi, ya, atau produk tersertifikasi, karya seni atau rekayasa sosial, atau mungkin buku ber-ISBN atau buku chapter, ya, itu diisikan di sini. Karya ilmiah dosen yang disitasi, kalau yang tadi itu yang punya mahasiswa, yang ini yang punya dosen. Nah, yang punya dosen. Ada berapa, nama dosennya, judul artikelnya lengkap dengan nama jurnal, volume, tahun, nomor, halaman, terus jumlah citasinya berapa. Luaran penelitian PKM, jumlah luaran penelitian PKM lainnya oleh dosen. Nah, ini HKI sama ya dengan tadi, kalau yang tadi itu mahasiswa, ini yang punya dosen. Dan ini capaian dan rencana tindak lanjut pada bab 3. Bapak Ibu itu diuraikan, ya Bapak Ibu GJM, ya, diuraikan seperti apa capaiannya yang sudah tercapai, yang sudah melampaui target atau yang belum tercapai, itu diuraikan dulu. Ya. Kemudian strategi pengembangan. Ini sama, strategi pengembangan untuk target-target yang tidak atau belum tercapai atau bahkan tidak ada, ya, di prodi. Dan nanti rencana tindak lanjut. Penutup itu berisi simpulan dan rekomendasi. Ya, lampiran-lampiran itu nanti bisa berisi tentang link-link dokumen yang terkait. Ya, ini laporan, template halaman pengesahan. Ini kalau yang kemarin, ya, seperti ini. Ada namanya, ketua GKM-nya. Ini untuk yang laporan GKM. GKM-nya siapa? Wakil dekan. Kalau tidak ada wakil dekan, langsung pada dekan, ya. Terus tanda tangan dan stempel. Ini halaman pengesahan GJM. Ya, halaman pengesahan GJM. Dapat GJM-nya siapa? GKM, Kaprodi, dekan atau direktur, kemudian terakhir itu kepada kepala LPPM. Oke, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu, ya. Sambil lalu kita nanti akan tanya jawab. Terima kasih. Oh, alhamdulillah, mare. Silahkan, mungkin langsung karena ini moderatornya masih dinas luar, ya. Bapak Ibu silakan kalau mau ada pertanyaan, saya langsung disampaikan. Baik, boleh raise hand atau di kolom chat. Jangan lupa isi daftar hadir, Bapak Ibu. Saya mau bertanya, Pak. Silahkan. Ini untuk melengkapi data-datanya, itu mungkin ada apa namanya, ya, semacam tim kerja atau bagaimana biar cepat terkumpul data-data yang perlu dikumpulkan di kolom-kolom tersebut, gitu. Di setiap GKM atau GJM. Oke. Sudah, Pak Badrul? Ya, ini pertanyaan atau saran, ya, menurut saya itu. Atau curhatan, ya, mungkin Pak Badrul, ya? Ya, benar, biar cepat lah. Soalnya kan data yang dikumpulkan ini kan banyak, Pak. Iya, betul. Ke kampus Pak Badrul. Saya temenin Pak Badrul. Tak kuat kita alaku lah, tak kuat Pak Badrul, ya. Bukan tidak kuat. Ya mungkin gimana tanggapan? Baik, terima kasih Pak Badrul, ya. Saya coba menjawab, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Furkon, ya. Jadi begini, untuk
dokumen-dokumen terkait atau data-data terkait itu sudah bisa mulai dikumpulkan sejak hari ini mungkin. Ya, atau sejak besok itu sudah mulai dikumpulkan. Apa saja sih data yang perlu dikumpulkan? Nanti disesuaikan dengan isian yang ada di laporan ini, di laporan Monef ini ya kan. Nanti kami akan share ya, kami akan share untuk ini template-nya ini. Kemudian nanti Bapak Ibu GKM, GJM berkoordinasi dengan dekan atau direktur atau kaprodi berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau dokumen-dokumen terkait proses Monef implementasi SPFI ini, gitu ya. Silakan sering-sering berkoordinasi, sering-sering berkomunikasi lah, ya. Dengan kalau artian begini Bapak Ibu, DKM dan GJM ini masukkan dulu. ada fungsi asistensi ya, fungsi membantu. Ya, membantu itu dekan, membantu itu direktur atau membantu itu kaprodi, paling tidak membantu ngecek kan, ini sudah ada atau belum. Kalau belum ada, mungkin ada Pak, keselip mungkin, ketelisut mungkin kan gitu. Bisa dilengkapi. Kalau memang sudah nggak ada ya nggak perlu dipaksakan gitu. Ya, kalau memang sudah nggak ada ya dilaporkan tidak ada, tidak perlu disulap menjadi ada, itulah kira-kira ya. Itu Pak Badrul ya. Ya, kalau di Pasca itu Pak Herman bisa jadi tangan kanan itu. Ya. Pak Furqan mungkin ada tambahan Pak Furqan? Oke, baik. Sebetulnya begini strateginya sebetulnya. Jadi strategi dalam Gimana caranya ya? pemenuhan dokumen-dokumen itu, sebetulnya dokumen-dokumen itu sih kegiatan yang dilakukan oleh dosen tetap masing-masing prodi, begitu ya. Kan seperti berbicara tadi karya ilmiah mahasiswa yang citasi. Nah, barangkali nanti masing-masing tim GKM dan juga GJM ini perlu koordinasi supaya nanti satu visi, dalam artian satu visi berkoordinasi untuk melakukan proses pendampingan di masing-masing prodi. Nah, harapannya memang kalau di Pasca itu ada GKM, ada GJM dan GJM prodi A, prodi B, maka sebaiknya dilakukan sesi koordinasi dulu, Pak. Sesi koordinasi dulu, kemudian setelah sesi koordinasi, tentu harapan kami adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, contoh prodi, kemudian juga pimpinan dari UPVS, begitu. Nah, dari sana kan nanti bisa dipetakan sebetulnya, dipetakan dokumen-dokumen ini ada di mana saja. Nah, dokumen-dokumen ada di mana saja. Biasanya rata-rata kalau di PPS ya dokumen itu terkumpul di KTU, misalkan begitu. Nah, kemudian di samping itu juga sebetulnya dokumen-dokumen itu juga muncul itu di beberapa dokumen yang diminta oleh SPME atau ketika akreditasi. Nah, salah satunya mungkin salah satu hal yang bisa dipakai adalah Bapak Ibu bisa mengecek LID atau LKPS yang sudah diisi masing-masing prodi. Ya, prodi yang sudah diakreditasi. Nah, tentu kalau semuanya prodinya Pak, bagaimana kalau prodinya sudah lama akreditasinya, begitu ya? Lama akreditasinya dan mau akreditasi atau belum masanya akreditasi, nah maka sebaiknya ini bisa diinventarisir begitu ya, diinventarisir. Jadi kalau di prodi itu kan pendidikan ya, pendidikan ini kan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh masing-masing prodi, misalkan berbicara kurikulum, berbicara kehadiran, nah itu kan biasanya muaranya kemana? Muaranya ke KTU, ya. Jadi ke KTU biasanya merekam beberapa kehadiran dosen. Kalau semuanya kurikulum berarti kan lihat cek kurikulumnya prodi. Kalau penelitian dan pengabdian bagaimana? Ya penelitian pengabdian berarti kan dari penelitian dosen ya, penelitian dosen dan penelitian dosen prodinya maksud saya. Penelitian dan pengabdian itu muncul biasanya di beberapa laman. Contoh paling gampang adalah Bapak Ibu bisa cek di
lamanya LP3M itu, pilih prodinya, nanti akan muncul dosen-dosennya, pilih historinya, begitu. Nah, kalau perlu barangkali pihak UPPS ini bisa melaksanakan koordinasi dosen internalnya, begitu. Ya, dosen internal. Jadi sebelum dilakukan proses monitoring, barangkali dikumpulkan atau persiapan untuk sesi monet itu, dan juga mungkin ya persiapan untuk koordinasi di semester sebelumnya. Karena sebetulnya data-data itu ujung tombaknya ya semua dosen sebetulnya ya, di dosen tetap Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi barangkali nanti dikumpulkan koordinasi kan tidak harus luring, bisa daring begitu ya, bisa daring, kemudian nanti masing-masing dosen bisa paling gampang saya kira mengupdate data di LP3M, yaitu di Erisba. Monggo Pak, diupdate datanya. Gitu. Jadi misalkan Pak Basit semester ini sudah terbit berapa jurnal, berapa penelitian. Nah, nanti kan diupdate di sana saja, nanti akan muncul. Gitu. Atau mungkin 10. dosennya Pak Basit, Bu Rifkoh, sudah terbit berapa kali, ya itu bisa didorong oleh Pak baru 3. Kaprodinya. Gitu. Iya. Jadi strateginya barangkali begitu Pak, tidak hanya bisa dituntaskan oleh GKM dan GJM, tapi mungkin perlu koordinasi, bersinergi ya saya kira. Kaprodi, dosen tetap, kemudian juga pimpinan. Sehingga kalau semuanya ada koordinasi internal di prodinya itu lebih baik, atau mungkin ada koordinasi di tingkat UPPS, kemudian mengundang beberapa dosen untuk melakukan updating data, itu lebih baik. Nah, sebetulnya efeknya nanti apa, Bapak Ibu? Efeknya nanti kembali ke internal Bapak Ibu sendiri atau prodi. Nah, dia sudah punya rekam jejak beberapa data, karena isian-isian banyak itu, isian yang ada di laporan GKM dan GJM muaranya hampir sama isian dengan yang LED begitu ya, LED dan LKPS gitu, hampir sama. Cuman kita mengambilnya tiap tahun akademik, dilakukan tiap tahun akademik. Mungkin strategi ke depan saya kira rekan-rekan di UPPS atau prodi boleh melaksanakan kegiatan koordinasi sebelum monet begitu. Misalkan pertengahan semester sudah dilakukan proses koordinasi persiapan monet nih akhir semester itu dilakukan koordinasi. Nah, memang kalau di awal akan terasa berat Bapak Ibu karena kita membiasakan sebetulnya untuk melakukan proses monitoring evaluasi itu di tiap akhir semester. Nah, barangkali kegiatan-kegiatan koordinasi antara dosen dengan pengelola prodi itu bisa dilakukan tidak hanya di awal semester sama di akhir semester, mungkin juga di tengah semester sebagai rekam jejak apa yang sudah dilakukan. Nah, itu nanti juga akan berimbas salah satunya mungkin ke sister sebetulnya. Nah, ini mau sister ini BKD. Nah, sebetulnya kan bisa dicek masing-masing di BKD-nya masing-masing dosen sebetulnya itu. Nah, jadi BKD-nya masing-masing dosen. Atau nanti bisa diagendakan pengisian BKD prodi IAT secara bersama-sama. Gitu. Kalau ada dosennya yang tidak aktif, nah ini dijadikan strategi bagaimana gitu ya supaya nanti BKD-nya muncul. Ya, sehingga kalau semuanya BKD-nya lancar, maka pengajuan jafungnya juga akan lancar, tunjangannya juga akan lancar, kan begitu. Itu mungkin strateginya, Pak. Jadi memang perlu kita kawal secara bersama dan tidak hanya dari GKM GJM, tapi juga support dari semua pihak saya kira ya, UPPS dan juga Prodi. Baik, terima kasih ya. Bapak Ibu sekalian, upayakan GJM itu jadi soulmate-nya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang namanya soulmate ini kan saling membutuhkan. Kalau seandainya Pak Basit punya data prestasi, data apa gitu ya, langsung dikomunikasikan dengan soulmate-nya begitu. Itu Bapak Ibu, monggo jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kembali, mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijelaskan sangat memuaskan bagi Pak Badrul Mudaris, khususnya bagi teman-teman prodi yang lain. Monggo, Bapak Herman atau Bapak IJ. Saya mau bertanya. Kacamatanya kok sama kacamatanya ini? Iya, Ya, baru monggo, Pak nemu Herman. di depan ini saya.
Saya baru nemu di depan kacamata ini, tidak tahu punya Ya, siapa. ini. monggo, monggo. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada LP3M yang sudah LP2M, Pak. mengundang kami ya, mengundang kami. Terus yang kedua terkait dengan GJM, kami kemarin ikut andil juga, cuman ada dokumentasinya sih dengan GJM, GKM yang pasca sarjana, cuman dalam satu ruangan sehingga koordinasi itu enak. Tapi kalau koordinasi itu hanya melalui WA, kebutuhan apa kan kita juga repot. Kemarin kesepakatannya itu terkait dengan yang pasca ini, yang pasca itu memang sama ketua GKM yang pasca itu diminta kumpul di pasca. Nah itu kesulitannya. Satu, yang kedua untuk Pak Badrul Mutaris mungkin Pertanyaannya apa, Pak? Barusan, Pak. Titik fokusnya di apa? Nah, titik fokusnya untuk Pak Badrul curhat Mutaris saja, Pak. untuk mengganti laptopnya, Pak, biar lebih enak, biar cepat untuk kerjanya begitu. Oh, oke, siap. Herman. Monggo, yang kedua, Pak Herman. Yang kedua adalah pamer kacamata. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ada kendala di GKM GJM, di LPPM sudah menyiapkan fasilitas, Pak. Baik fasilitas kendaraan bermotor, laptop, kemudian HP dan semacamnya, monggo. Bisa disampaikan terlebih dahulu ke LPPM. Terutama bagi GJM yang mungkin laptopnya agak lambat, ya operasionalnya atau apa ya, agak lemot kasarannya, itu monggo dikomunikasikan dengan kami. Kami akan sediakan berapapun yang Bapak Ibu butuhkan. Ada tambahan mungkin, monggo. Tenaga juga bisa Pak Idil ya. Gimana Pak? Pak Rizku, Sumbangan tenaga. Ya, monggo sumbangan tenaga, kita siap untuk mendampingi para GKM GJM jika ada yang terdapat kesulitan. Jadi intinya kemarin itu hanya sedikit evaluasi. Para GJM ini banyak revisinya, Pak. Setelah melakukan Monef, ada revisi sekitar 3-5 kali, selalu disalah-salahkan terus ya. Karena memang data yang dikumpulkan dari pihak prodi itu kesulitan untuk terkumpul ya. Jadi dengan strategi tadi yang telah dijelaskan, mudah-mudahan ada komunikasi lebih intens dari GJM dengan para kaprodinya, dari kayak Pak Jazil, mumpung sama-sama di Dektar, jadi bisa langsung ke ketua prodinya sudah, tanpa harus di kampus, tidak masalah, untuk komunikasi awal gitu. Monggo jika ada yang mau tambah. Baik, mengenai teknis koordinasi dan komunikasi ya insya Allah seperti Pak Herman ini sudah ahlinya ahli lah gitu ya, lebih ahli daripada ahli. Kemudian Bapak Ibu berkaitan dengan waktu pelaksanaan, pastinya pada saat pelaksanaan Monef kami dari LPPM itu akan mendampingi ya kan, akan membersamai seperti yang kemarin. Tidak kita tinggal kok gitu, meskipun kita nggak bisa mendampingi secara full ya kan, secara full. Silahkan pada proses pelaksanaan yang tanggal 12 sampai tanggal 31 Agustus ini, teknisnya seperti ini Bapak Ibu. Anda GKM, GJM, kemudian Kepala UPPS dan Kaprodi itu berembuk. Kapan kira-kira pelaksanaan Monefnya? Gitu ya. Kapan kira-kira pelaksanaan Monefnya dan teknisnya seperti apa? Ya, terutama yang kapan ya kan? Kapan, di mana kan gitu ya. Silahkan dilembuk dulu, kemudian nanti disampaikan kepada kami di LPPM. Misalkan di pasca itu mau di tanggal 12, misalkan lebih cepat lebih baik, nah, misalkan kan gitu ya. Silahkan ya, ditentukan kapan gitu.
Apakah semua sudah dengan UPPS-nya, prodinya, kan gitu ya. Karena berkaca dari yang kemarin, kami berupaya untuk menjadwal ya kan, misalkan di fakultas ini tanggal sekian, di fakultas yang lain tanggal sekian, itu ternyata ada perubahan gitu loh, ada perubahan sehingga kami pun yang di LPPM itu kewalahan juga untuk mendampingi. Di satu tempat belum selesai kita harus pindah sehingga pendampingan kami tidak bisa maksimal gitu kan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu rembuk dulu ya kan, ditentukan kapan, yang penting antara tanggal 12 sampai tanggal 31 Agustus. Ya, 12 sampai tanggal 31 Agustus nanti dilaporkan ke kami, misalkan di Pasca kapan, di FAI kapan, di Sosbum kapan, di FT kapan, di FKes kapan, ya kan, silakan disampaikan ke kami biar nanti kami upayakan bisa mendampingi secara full ya kan, mulai dari pembukaan sampai penutupan nanti kan gitu. Saya kira begitu. Monggo mungkin Pak Idin. Pak Furkon mau nambah, Pak? Jadi masa pelaksanaan monef itu sebetulnya Bapak Ibu ya tadi sudah disampaikan Pak Freddy bisa tentatif begitu ya. Jadi harapannya sebetulnya di tanggal 12 sampai tanggal 31 Agustus itu rekan-rekan GKM, GJM dan Prodi dan juga PPPS ini bisa menyepakati ya, dalam artian menyepakati itu kalau semuanya Pak di saya nanti di IAT itu tanggal 13 Pak gitu, dengan atau mungkin bisa berbarengan misalkan begitu, contoh dibuka berbarengan untuk GKM, GJM disepakati di tingkat DPPS hari tanggal 13 begitu ya, berbarengan. Nanti kami akan datang ke sana juga melakukan proses pendampingan, mencatat beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, setelah sesi pembukaan begitu, Bapak Ibu bisa melanjutkan di hari berikutnya konfirmasi, misalkan tidak hanya cukup sehari, misalkan, oh hari ini mungkin Pak kita sepakati 1 jam aja untuk koordinasi, berikutnya saya ada koordinasi menyepakati sesuai dengan masing-masing prodi begitu. Dalam artian tidak hanya tuntas 1 hari begitu, tapi hari-hari berikutnya silakan bisa digunakan untuk koordinasi, konfirmasi dan hal-hal yang mungkin itu menjadi isian dari masing-masing laporan gitu ya. Terkait dengan perangkat, sebaiknya saran kami sebetulnya karena GKM ini adalah bagian dari unit penjamin mutu PPS dan Prodi, barangkali nanti manfaat ruang dosen itu juga bisa diberikan fasilitas perangkat atau prasarana Pak. Seperti Pak Herman ini, rekan-rekan GKM, monggo nanti di ruang prodinya mungkin selayaknya sebetulnya teman-teman dosen itu atau karena sebenarnya dosen GJM GKM itu dosen tetap yang itu diperbantukan menjadi tim ad hoc untuk GKM GJM mendapatkan fasilitas, maksud saya mereka diberikan fasilitas ruangan, kemudian PC begitu, sehingga ketika mereka bekerja untuk rekan-rekan prodi dan GJM itu juga ada. Nah, monggo itu mungkin kalaupun sudah ada ruang prodi, ruang dosen tetap prodinya, mungkin belum ada alat perangkatnya, misalkan, saran kami sebaiknya disediakan, terutama dosen tetap yang non struktural, begitu ya, sehingga mereka mau bekerja apapun, update kurikulum, ya di situ mereka akan berkontribusi dan semacamnya, sehingga menjadi sebuah LBE, tanda kutip LBE mereka sesi diskusi dan yang lainnya. Kalau yang DFT sementara kayaknya 1 ruangan begitu. Cuman sepertinya belum disediakan perangkat. Nah, harapan kami sebetulnya dosen itu juga harus diberikan fasilitas juga minimal untuk PC sebagai mereka bekerja, misalkan mengupdate RPS, kemudian melakukan kalau GKM GJM berarti menyusun laporannya dan semacamnya. Kalau sementara belum ada, ya barangkali direkomendasikan kepada pimpinan begitu ya. Nah, karena sebetulnya ketika kita sudah memberikan layanan yang baik kepada dosen-dosen kita, maka dosen-dosen kita juga akan berprestasi dan efeknya kepada prodi juga, ya, prestasi misalkan. FAI sudah banyak yang berprestasi, sudah ada dosen yang sudah ke luar negeri tiap seminar nasional, itu seminar conference dan semacamnya. Nah, barangkali
dosen-dosen lain juga perlu dimotivasi dalam artian mungkin kalau dosennya jarang hadir ke kampus, maka mungkin fasilitasnya mungkin bisa kita bisa kita berikan ke mereka. Kalau kita yang di struktural sudah dapat fasilitas gitu ya maksimalkan, tapi bagi mereka yang mungkin tidak betah di kampus barangkali juga perlu disediakan. Ya kembali ke kita lagi sebetulnya. Jadi kalau tidak hanya di sesi akreditasi saja ketika dicek ruang dosen itu lengkap, tapi sebaiknya kita sudah mulai melakukan peningkatan sarana prasarana. Ya memang akan berat di awal karena kita membutuhkan banyak pengeluaran, tapi nanti support dari dosen juga akan butuh. Lagi-lagi kalau dosennya unggul prestasi, maka insya Allah juga prodinya juga akan saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Herman. Kemana orangnya ini? Ya mudah-mudahan orangnya tidak tampak tapi bisa mendengar ya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Herman tadi. Harapannya ke depan bagaimana nanti fasilitas itu juga dibantu oleh pihak UPPS agar kinerja para GKM GJM itu bisa lebih optimal gitu. Apalagi didukung dengan telur madu dan semacamnya itu insya Allah GKM GJM-nya sehat semua nanti. Pak Jazil bisa tambah semangat gitu ya. Monggo yang lain sebelum kami tutup. Ada yang perlu didiskusikan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Monef yang sebelumnya ya, cuma bedanya hanya ruang lingkup yang akan di Monef itu lebih banyak karena keseluruhan standar 9 itu yang akan ditanyakan. Monggo Pak Ongki. Aman, Pak. Siap, jika tidak ada Maskernya maka dibuka, Pak. Maskernya dibuka, Pak. ya, baik. Jika tidak ada maka kami anggap cukup Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di tanggal 12 Agustus besok UPPS sudah siap untuk menerima pihak GKM GJM ya. Sebelum itu silakan bisa koordinasi lebih dulu dengan GKM GJM-nya kira-kira kapan akan melakukan pelaksanaan Monef, tapi yang jelas deadline atau timeline-nya sudah kita tentukan dari tanggal 12 itu sampai tanggal 31 Agustus. Itu saja Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan terakhir yakni penutup atau doa. Kita tutup kegiatan pada sore hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Kacamatanya bagus. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Pak Furkon. Siap Pak Herman. Sama saunya Tina. Nemu barusan. Bapak Abdullah masih ada itu.